Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Aku tidak percaya aku berhasil menembus level berikutnya dengan begitu cepat. Saya berada di fase kelima seni energi, tingkat energi erupsi. Dia memukul dengan tinjunya, dan 100 langkah jauhnya, pohon lain patah menjadi dua. Setelah itu, Yangki melihat ke bawah dengan mata terbelalak di tangannya, dan merasakan bahwa energi vitalnya telah mencapai titik mampu mengabaikan semua bantuan atau penghinaan. Hanya 1 hari dan 1 malam telah berlalu, dan dia telah bertransformasi seakan-akan dia telah diangkut dari neraka ke surga. Pertama dia mencuri pil naga laten, kemudian dia dikhianati oleh Yun Hailan. Selanjutnya, seni bela dirinya lumpuh, dan dia disambar petir. Belakangan, ia mendapati bahwa disambar petir sangat kebetulan. Dia telah memperoleh kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dan memiliki basis kultivasinya yang didukung oleh energi vital dari mammoth petir di dalam dirinya. Dan sekarang, dia telah menembus ke tingkat energi erupsi. Bahkan lebih baik, dia yakin bahwa tingkat keseluruhan seni energinya benar-benar melampaui tingkat letusan energi. Sebagian besar ahli dapat melepaskan energi mereka secara eksternal sampai tingkat tertentu setelah mencapai tingkat letusan energi. Tetapi, sebagian besar bisa melakukan sedikit lebih dari menyebabkan pohon bergoyang-goyang dengan serangan kepalan jarak jauh. Merusak atau menghancurkan pohon adalah masalah yang sama sekali berbeda. Itu hanya umum untuk dapat melepaskan ratusan pace Divine Fist setelah mencapai puncak tingkat letusan energi, atau mungkin setelah memasuki tingkat senjata energi. Dalam kasus apapun, basis budidaya yang mendalam diperlukan untuk melepaskan kekuatan yang menghancurkan seperti itu. Yangki juga bisa mengatakan bahwa tubuh fisiknya lebih kuat dari hari sebelumnya. Dia benar-benar telah mengalami transformasi lengkap baik di dalam maupun di luar. Dia mengambil langkah ke depan, dan melepaskan seni energinya untuk menghancurkan batu dengan tendangan. Ini adalah kekuatan sejati yang datang dengan seni energi. Orang-orang yang mengejek dan menertawakanku tidak akan pernah bisa menebak bahwa aku hanya akan menjadi cacat selama sehari. Tidak hanya saya mencapai tingkat pencerahan tertinggi, saya membuat kemajuan dramatis. Di forum klan dalam 3 hari, pasti akan ada beberapa upaya untuk memaksa ayahku turun tahta. Sebaliknya, saya akan memastikan dia keluar lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, Yangki tahu bahwa meskipun telah mencapai tingkat letusan energi dan menjadi ahli yang kuat, ia tidak banyak menghitung jika dibandingkan dengan para ahli utama lainnya di Yan Heaven. Misalnya, ada Luo Hun, pria yang telah melumpuhkannya. Dia sudah berada di fase ke-7 seni energi, tingkat manifestasi energi, di mana seni energi dapat bermanifestasi dalam bentuk fisik dan memungkinkan seseorang terbang di udara atau berenang di air. Serangan tinju tunggal dari orang seperti itu seperti serangan naga atau harimau. Saya perlu menyembunyikan level sebenarnya dari kekuatan saya, pikir Yangki, dan aku tidak bisa mengungkapkan kebenaran tentang kekuatan God Mammoth penghancur neraka, atau sikap atau gerakannya. Saya hanya akan menggunakan bentuk seni energi dan sikap klan Yang. Jika ada yang bertanya bagaimana saya pulih begitu cepat, saya hanya akan mengatakan itu karena bibi saya. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, Yangki tiba-tiba mendapati dirinya memikirkan bibinya, yang tidak dilihatnya dalam 10 tahun. Saat itu, ketika dia masih mengenakan rambutnya dalam kepang kembar, dia telah mengajarinya cara membaca dan menulis. Meskipun dia memanggilnya bibinya, dia tidak bermarga Yang, dia adalah anak yatim piatu yang diambil kakeknya. Satu-satunya alasan dia memanggil bibinya adalah bahwa dia sekitar 3 tahun lebih tua darinya. Untuk semua maksud dan tujuan, dia benar-benar saudara perempuannya. Dia pada dasarnya tumbuh dengan bibinya, sampai suatu hari ketika dia hampir berusia 10 tahun, saat itulah seorang ahli eksentrik bepergian melalui Yan Heaven telah membawanya pergi. Baru kemudian dia mengetahui bahwa eksentrik yang dimaksud adalah seorang penatua dari Demi Immortal Institute, yang merupakan organisasi teratas di benua kaya subur. Kembali ketika dia pertama kali tiba di Demi Immortal Institute, dia sesekali menulis surat kepadanya. Namun, dia belum mendengar kabar darinya selama 5 atau 6 tahun terakhir. Bahkan tetap saja, semua orang di Yan Heaven tahu bahwa dia adalah seseorang yang sangat penting dalam klan Yang. Bagaimanapun, Demi Immortal Institute adalah pemain utama di benua kaya Lush, dan berada di urutan kedua setelah kekuatan dominan di semua negeri, dinasti Sage Ancestor. Dinasti Sage Ancestor pada dasarnya adalah pemerintahan feodal. Tidak ada kekuatan negara yang benar-benar terpusat, tetapi sebaliknya, sejumlah negara pengikut, lokasi terpisah memiliki yurisdiksi lokal, dan memiliki hukum independen.
tetapi setiap tahun akan mengirimkan upeti kepada dinasti Sage Ancestor, dan akan mengirim perwakilan untuk menawarkan ibadah. Yan Heaven hanya satu dari banyak negara bawahan kecil. Hakim kota di sana memegang kendali besar atas daerah itu, dan membuat semua keputusan, yang berarti bahwa klan aristokrat di kota tidak punya pilihan selain tunduk kepadanya. Adapun semua kota terdekat, desa, pasar, dan kabupaten, mereka juga berada di bawah yurisdiksi Yan Heaven. Dalam beberapa hal, Yan Heaven sebenarnya dapat dianggap sebagai bangsa yang baik, negara Yan, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Dibandingkan dengan Demi Immortal Institute, Yan Heaven cukup kecil, yang satu seperti kelinci, yang lain, harimau. Dalam analisis terakhir, satu-satunya alasan Yang Qi tidak segera dieksekusi karena mencuri pil naga laten adalah bibinya, yang didukung oleh Demi Immortal Institute. Hakim kota terlalu curiga menyinggung perasaannya. Asteris kodok emas memakan bulan Tiger Force melompati arus. Hancurkan jantung, hancurkan paru-paru macan putih comping mayat. Yang Qi melewati semua bentuk seni energi yang dia tahu, sampai dia sedikit lebih dari kabur. Ketika dia melakukannya, energinya mengalir di dalam dirinya lebih cepat, dan mamut kilat di lautan energinya terus meningkatkan energi vitalnya. Adapun esensi kekuatan hidupnya, itu tumbuh lebih dan lebih kuat. Dia melanjutkan latihannya, dan tubuh fisiknya tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Berkat transformasi yang diberikan oleh sambaran petir, ia tumbuh dengan cara yang sulit dipercaya. Berkali-kali, ia melepaskan serangan kepalan tangan yang menghancurkan pohon dan bebatuan puluhan meter jauhnya. Para ahli top di fase kelima, tingkat energi erupsi, dapat menghancurkan hal-hal pada jarak seperti itu, tetapi biasanya tidak bisa melepaskan serangan demi serangan. Drainase energi vital terlalu signifikan. Tapi Yang Qi berbeda. Dia memupuk kekuatan mamut penghancur neraka, kemampuan luar biasa yang bisa menghancurkan para dewa iblis dan iblis-iblis dari neraka. Bukan saja sumber kekuatan yang sangat besar, itu juga memberikan ketahanan yang luar biasa. Mamut petir, yang tampaknya terbentuk dari intisari seorang pakar yang kuat, bergabung dengan Yang Qi, mendorong basis kultivasinya ke ketinggian yang luar biasa. Jika dia sepenuhnya mengasimilasinya, maka dia akan memiliki energi vital yang cukup untuk sepenuhnya melampaui kemampuan orang biasa lainnya dengan 100 Patches Divine Fist. Meskipun mereka mungkin mampu melakukan 10 serangan berturut-turut, ia dapat dengan mudah mencapai 100, atau bahkan mungkin 1000. Perbedaan antara kedua level itu jelas, namun, Yang Qi masih tidak senang. Dia ingin menjadi lebih kuat, untuk mencapai fase ke-6, fase ke-7, fase ke-8, dan akhirnya, fase ke-9, tingkat Master of Energy. Dia ingin menghancurkan hakim kota Yan Heaven, dan menjadikan Yang Clan kekuatan nomor 1 di daerah itu. Di masa lalu, tujuan seperti itu tidak masuk akal, tetapi sekarang, mereka berada dalam bidang kemungkinan. Terompet menderu dari Mega Mammoth tiba-tiba meletus di dalam Yang Qi saat ia melepaskan tingkat tertinggi dari pukulan tinju yang mungkin baginya. Setelah itu, ia mengekang energinya, yang terkumpul di belakangnya untuk membentuk gambar bayangan Mega Mammoth yang kemudian meledak, mengirimkan angin deras yang menyebabkan dedaunan berdesir ke kiri dan ke kanan di gunung dataran rendah. Yang Qi duduk kembali, menutup matanya, dan tenggelam dalam meditasi. Kekuatan mammoth petir mengalir melalui dia, dan dia mulai menggunakan teknik budidaya kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Pertama, dia memusatkan pikirannya pada 840 juta partikel kecil yang membentuk tubuhnya, dan Mega Mammoth embrionik di dalamnya, yang akhirnya bisa melahirkan ibu baptis yang benar. God Mammoth memiliki kepala seperti gunung, dan batang begitu banyak ratusan juta kilometer panjangnya sehingga mereka dapat mencakup bintang-bintang. Kaki ibu baptis bisa menginjak-injak neraka, dan mengubah iblis-iblis dan iblis-iblis yang dikandungnya menjadi debu. Gambar seperti itu, pemikiran seperti itu, telah dipindahkan ke Yang Qi oleh Impemas, aspek fundamental dari budidaya kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Ketika ia perlahan-lahan mulai berkultivasi, suara letusan tiba-tiba bisa terdengar dari salah satu partikel kecil itu. Kemudian, aura purba yang kacau, sesuatu yang besli dan kuno, mulai menyebar melalui dirinya. Dalam sekejap itu, sekawanan burung tiba-tiba melonjak ke udara dari berbagai pohon di sekitarnya. Beberapa saat yang lalu, hutan di sekitarnya hidup dengan seruan segala macam serangga dan serangga. Tetapi ketika aura kekuatan dewa penghancur neraka tiba-tiba terbangun, seolah-olah semua serangga itu tiba-tiba merasakan tekanan besar membebani mereka, dan sebagai hasilnya mati. Para ibu baptis memang roh-roh ilahi yang telah lama ada di barat. Mereka dipenuhi dengan kekuatan tanpa batas, cukup untuk menghancurkan neraka, dan memiliki aura pembunuh yang begitu kuat sehingga, dengan satu trompet,
mereka dapat menyebabkan semua jenis binatang buas meringkuk ketakutan. Bahkan naga dan harimau akan tunduk pada mereka. Pada saat ini, Yang Qi telah membangunkan satu partikel, dan hanya bisa menggunakan secarik kecil kekuatan para ibu baptis. Saat ini, ketika Yang Qi menggunakan sepenuhnya energi-energinya, ia bisa melepaskan kekuatan yang setara dengan Mega Mammoth kuno tunggal. Tetapi jika dia membangunkan semua 840 juta partikel, maka dia akan dapat melepaskan kekuatan penghancur neraka para ibu baptis legendaris. Yang Qi baru saja mengambil langkah pertamanya di jalur kemampuan yang tak tertandingi dan luar biasa itu. Setelah mengambil langkah pertama itu, dia yakin bahwa ini adalah kemampuan luar biasa yang dapat mengarah ke ketinggian tertinggi dan kedalaman terdalam. Tentu saja, tanpa bantuan mammoth petir di dalam dirinya, dia tidak akan bisa membuat kemajuan luar biasa, tidak dalam 1 hari, dan tidak dalam 10 tahun. Sekarang, Yang Qi hampir seperti Mega Mammoth kuno dalam bentuk manusia, dengan kekuatan mematikan yang menakutkan di dalam dirinya, siap untuk dilepaskan kapan saja. Bangkit perlahan, Yang Qi menarik kembali auranya, serta aura kacau, purba, dan jijik. Setelah itu, serangga dan burung yang membatu di daerah itu kembali tenang dan kembali ke kegiatan mereka sebelumnya. Malam itu gelap, tetapi mata Yang Qi berkilau cerah, menerangi semua detail hutan di sekitarnya, bahkan sampai ke bulu burung. Pendengarannya sekarang menjadi sangat akut sehingga dia bahkan bisa mendengar semut 100 langkah jauhnya. Ini bisa mendengar suara setenang langkah semut. Telinganya 10 kali lebih sensitif dari sebelumnya. Potensi laten dalam dirinya benar-benar dilepaskan. 840 juta partikel kecil, jika salah satu dari mereka membuat saya sekuat ini, maka seberapa kuatkah saya jika mereka semua bangun, juga, mengingat bahwa aku memajukan ini dengan cepat karena mammoth petir berada di dalam diriku. Lalu setelah aku menyerapnya, bagaimana aku akan terus maju dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka? Meskipun dia sangat senang telah menjadi begitu kuat, dia juga agak takut dengan kemampuan barunya, dan dia hampir tidak bisa membayangkan bagaimana orang bisa mengembangkan teknik ini sampai selesai. Itu hampir seperti jalur kultivasi yang dirancang, bukan untuk manusia, tetapi untuk dewa dan roh. Hanya entitas seperti itu yang bisa menyelesaikannya. Yang Qi selalu menjadi salah satu anak muda elit di daerah itu, dan agak sombong sebagai hasilnya. Meskipun dia sangat cerdas, itu adalah rasa percaya diri sepenuhnya yang menyebabkan dia tersandung oleh cinta, dan dikhianati oleh Yun Hailan. Dia dengan bodohnya percaya bahwa mencuri pil naga laten akan meyakinkannya untuk melarikan diri bersamanya. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar bodoh. Syukurlah, ayahnya telah memaafkannya. Dan sekarang setelah dia mulai menumbuhkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia tiba-tiba memiliki kerendahan hati yang sejati di dalam hatinya. Di masa lalu, dia percaya bahwa dia bisa mengolah teknik apapun yang dia inginkan, dan berhasil. Tetapi dengan kemampuan ini, dia tiba-tiba merasa sangat kecil, sedikit demi sedikit. Yang Qi yang berusia 18 tahun mulai tumbuh dewasa. Klan yang selama 3 malam berturut-turut, Yang Qi akan keluar tanpa diketahui untuk menumbuhkan kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Pada siang hari, ia akan berpura-pura pulih, tidak melakukan apapun untuk mengungkapkan keadaannya yang sebenarnya. Sejauh yang semua orang tahu, dia cacat, tidak bisa pulih dari luka-lukanya. Pada dasarnya, orang-orang yang memiliki seni energi mereka lumpuh tidak akan pernah bisa pulih. Jika dia melakukannya dengan tiba-tiba, dan bahkan maju dengan cepat tanpa penjelasan, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jika para ahli dari rumah hakim kota mulai mengajukan pertanyaan, dan kekuatan God Mammoth penghancur neraka ditemukan, itu bisa mengarah pada pemberantasan lengkap seluruh klan Yang. Semakin Yang Qi mengolah teknik ini, semakin dia menyadari betapa mendalam dan mengejutkannya itu. Dia pasti perlu mencapai tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi sebelum mengungkapkan sesuatu tentang itu. Selama 3 malam berkultivasi, ia tumbuh semakin kuat, begitu pula basis kultivasinya. Hampir setiap gerakan yang dia lakukan mampu mengoyak bebatuan dan bahkan logam. Meskipun dia masih belum membuka partikel kedua, dan dengan itu kekuatan Mega Mammoth kuno kedua, dia sudah jauh melampaui tuan biasa dari fase kelima. Bahkan jika seluruh kelompok master fase kelima bergabung untuk melawannya, dia akan memotong semuanya. Dan sifat menakutkan dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka baru mulai terungkap. Begitu Yang Qi mengekang teknik dan menyembunyikannya, meridiannya akan layu, dan energi vitalnya akan hilang, meninggalkan lautan energinya benar-benar kosong. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa itu tersembunyi di dalam partikel tunggal yang dia bangun. Dalam beberapa hal, tubuhnya saat ini seperti kedalaman neraka, gelap gulita dengan cara yang membuat tidak mungkin bagi orang luar untuk mengukur tingkat basis kultivasinya,
siapapun yang memeriksanya akan menganggapnya tidak lebih dari orang cacat. Itu adalah kekuatan para ibu baptis, dan kedalaman neraka. Mempertimbangkan bagaimana kultivasinya berkembang, tidak akan lama sebelum dia mencapai fase ke-6, tingkat senjata energi. Pada titik itu, dia akan dapat menggunakan energi untuk membentuk senjata tubuh, untuk menggunakan kekuatan seperti energi pedang untuk menembus baju besi yang kuat. Level senjata energi jauh melampaui fase ke-5, dan bisa melepaskan kekuatan dahsyat yang berada pada level yang sama sekali berbeda. Beberapa ahli yang mencapai tahap ke-5 akan terjebak di sana seumur hidup mereka, dan tidak akan pernah memasuki tingkat senjata energi. Orang lain yang benar-benar mencapai level itu akan menghabiskan 1 dekade atau bahkan lebih lama sebelum bisa membentuk senjata dengan energi. Adapun Yang Qi, meskipun menjadi salah satu elit dari generasinya, bahkan dia tidak terlalu mengenal betapa kuatnya para ahli senjata energi. Selama 3 malam berkultivasi, ia melakukan lebih banyak upaya untuk membangun komunikasi dengan imp emas di dahinya. Namun, imp tetap tidak bergerak sama sekali, dan tidak menanggapi sama sekali. Meskipun imp benar-benar ada di dalam dirinya, hampir tampak ada di waktu dan tempat yang berbeda, dan akan berkomunikasi dengannya hanya dengan ketentuannya sendiri. Apa masalahnya dengan hal ini? Itu hidup di dahiku, dan bahkan memberiku kekuatan yang tak tertandingi dari God Mammoth penghancur neraka. Apakah ini hidup? Mengapa itu mengabaikan saya? Apakah saya terlalu lemah untuk berkomunikasi dengannya? Pertanyaan menumpuk di dalam hati dan pikiran Yang Qi. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang fakta bahwa imp mengabaikannya. Akhirnya, dia menyerah, dan duduk di sana di kamarnya merenungkan misteri mendalam dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Asteris pada pagi hari setelah malam kultivasinya yang ketiga, matahari perlahan mulai naik. 8 gerbang Yan Heaven dibuka. Lalu sebuah karavan gerobak kuda mulai menyisir kota menuju rumah Yang Clan, yang segera membangkitkan perhatian penduduk kota. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua karavan itu menuju klan Yang? Siapa mereka? Ah, kamu pasti belum pernah mendengarnya. Mereka adalah cabang pembantu dari klan Yang. Lihat, apakah Anda melihat karavan itu? Itu cabang Yang Clan dari Zhao Lufort, dipimpin oleh Yang Zhen, sepupu muda Yang Zhan. Dan lihat karavan itu dengan spanduk harimau putih. Itu cabang Yang Clan dari Bai Sivil, dipimpin oleh Yang Si. Sesuatu yang besar terjadi 3 hari yang lalu di klan Yang. Yang Qi, putra klan Tuan Yang Zhan, mencuri harta berharga dari rumah hakim kota. Seni bela dirinya berakhir lumpuh, dan hakim kota menuntut Yang Clan membayar untuk harta curian. Harta tunggal itu sama berharganya dengan seluruh kota. Jadi klan Yang jelas tidak mampu membayarnya. Mereka memiliki forum sekarang untuk mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Membayar untuk itu? Bisakah kepala tetua Yang Clan benar-benar mencari cara untuk melakukan itu? Sungguh memalukan bagi mereka. Lupakan kompensasi, klan Yang pasti akan menurun setelah ini. Mengapa Yang Zhan harus melahirkan anak yang tidak berbakti? Roda logam gerobak kuda berderak melintasi jalan-jalan batu kota ketika mereka menuju ke klan Yang. Karavan dengan spanduk harimau putih adalah yang pertama berhenti di depan gerbang utama rumah Yang Clan. Kemudian, tirai salah satu gerobak terbuka ketika seorang pria parubaya melangkah keluar, dibalut dengan kulit bersulam kaya, dan jubah panjang yang disulam dengan benang emas. Meskipun matahari sudah panas di langit, ia memancarkan hawa dingin yang menyebabkan segalanya dalam 100 langkah darinya menjadi sangat dingin. Orang ini mengembangkan seni energi berdasarkan dingin yang dingin, dan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dengan mereka. Dia adalah pemimpin cabang Yang Clan dari Bai Sivil, Yang Si. Bahkan ketika Yang Si melangkah ke tempat terbuka, beberapa gerobak berhenti di luar gerbang, di mana seorang pria muda dan seorang wanita muda keluar, yang adalah anak-anaknya. Mereka berdua dianggap elit muda di klan. Selain mata mereka yang berkilauan tajam, mereka memiliki basis budidaya yang sangat maju. Ayah, kata pemuda itu, ini adalah kesempatan yang telah kami tunggu-tunggu. HMPH, Yang Zhan telah memimpin klan selama 10 tahun. Bagaimana mungkin dia memiliki wajah untuk mencoba mempertahankan posisinya sekarang? Benar, ayah, kata wanita muda itu. Yang Si melambaikan tangannya untuk mencegah komentar lebih lanjut dari anak-anaknya. Kami sudah sampai, kita bisa membicarakannya di dalam. Ketika mereka semua berdiri di sana di depan mansion, mereka menghadapi 6 singa penjaga batu yang sangat besar, yang tampaknya menatap mereka dengan mata yang berkedip. Pada saat itu, sebuah suara melayang keluar dari karavan lain, yang baru saja tiba. Jadi, Yang Si, matamu juga tertuju pada kepemimpinan klan. Seorang pria parubaya muncul, mengenakan baju zirah yang tampaknya dibuat dari batu giok dan dihiasi dengan potongan-potongan sutra. Itu sebenarnya adalah Nefrite, dan sangat kuat sehingga bisa menangkis semua jenis senjata.
dan bahkan bertahan melawan serangan seni energi. Ini Yang Zhen, yang memimpin klan yang di Zaolu Fort. Kecuali Yang Zhan digulingkan, Yang Si berkata, semua pembicaraan tidak ada gunanya. Dia menjentikkan jarinya, menyebabkan cahaya kristal berkilauan untuk menembak, menabrak tanah batu dan meninggalkan sejumlah lubang berisi es. Yang Zhen dalam baju besi nefritnya pasti tampak terkesan dengan seni energi es Yang Si yang dingin. Melambaikan tangannya, dia mengirim semburan udara hangat, melelehkan es di tanah. Impresif. Seberapa majukah energi-energi es Anda sekarang? Fase ke-7, fase ke-8, bagaimanapun, Anda tidak bisa mengecewakan Anda. Basis budidaya Yang Zhan telah lama mencapai fase ke-8, dia pasti bisa menggunakan kemampuan inkarnasi pikiran. Pada titik ini, kafilah lain tiba, dan seorang lelaki berwajah cendekiawan melangkah keluar ke tempat terbuka sambil memegang kipas lipat. Kenapa kalian berdua sudah membicarakan hal ini? Ayo, masuk ke dalam. Jangan beri alasan lagi pada rakyat kota untuk mencemooh kita. Klan yang jelas klan yang kaya dan kuat, dan alun-alun besar di luar rumah mereka cukup besar untuk menampung ribuan orang. Lembaran batu kapur hijau digosok oleh para pelayan setiap hari, membuat mereka bersinar dan bersih. Yang Su, kata Yang Si, berbalik menghadap pria yang berbicara. Dari tampilan, dia tidak cukup siap untuk membiarkan hal-hal turun. 2. Yang Su membentak kipasnya. Putra Yang Zhan yang tidak berguna telah menyebabkan bencana besar bagi klan kami. Kita bukan saja bahan tertawaan, kita dalam bahaya besar. Sebelum mengkhawatirkan agresi luar, kita harus menyelesaikan urusan internal kita. Apa gunanya bertarung di antara kita sendiri? Pertama, mari kita beri Yang Zhan kesempatan untuk menjelaskan sesuatu. Baik, ayo pergi, kata Yang Si, wajahnya sedikit melembut. Tanpa basa-basi lagi, mereka memasuki rumah klan Yang. Ketika semakin banyak cabang anak perusahaan yang klan tiba, para ahli yang kuat mulai berkumpul di halaman utama di mansion. Bahkan ada kepala tetua yang biasanya menghabiskan waktu mereka bepergian dan berlatih kultivasi jauh yang telah bergegas kembali ke klan karena situasi, meskipun mereka tidak menunjukkan wajah mereka di depan umum. Forum klan ini akan dihadiri oleh semua pemimpin klan yang paling kuat. Sementara itu, di ruangan tertentu di kedalaman rumah besar, Yang Qi duduk bersila, bermeditasi. Tiba-tiba, gadis pelayan Little Yan bergegas masuk. Tuan muda, ini buruk. Para ahli dari semua cabang pembantu berkumpul di halaman utama untuk mendiskusikan situasi klan dengan Lord Yang Zhan. Dia mengirim saya untuk memberitahu Anda untuk segera menuju halaman. Mereka semua sudah di sini, kata Yang Qi, perlahan-lahan bangkit. Sudah waktunya untuk melihat bagaimana hal ini akan terjadi. Hati-hati, Tuan muda, kata Yan kecil. Yang Qi mengangguk, dan sekali lagi berjalan melewati mansion ke aula pertemuan, di mana anggota klan lainnya telah dipimpin setelah seluruh kelompok berkumpul. Sudah ada sekitar 30 orang dewasa yang berkumpul di sana, termasuk Yang Zhan. Hadir pula sejumlah elit muda dari klan, hampir 100, berdiri di belakang yang lebih tua. Untungnya, aula itu sebenarnya cukup besar untuk memuat ratusan orang, dan karenanya, tidak merasa sesak sama sekali. Meskipun ada banyak orang yang hadir, tidak ada kegembiraan, suasananya begitu tegang sehingga hampir berkabut. Begitu Yang Qi melangkah masuk, lebih dari 100 pasang mata yang terbakar berputar untuk menguncinya. Beberapa dari mata itu milik para ahli dengan seni energi yang sangat kuat sehingga mereka benar-benar dapat membunuh orang dengan melihatnya. Namun, sebagai tanggapan, kekuatan Gat Mammoth penghancur neraka yang tersembunyi jauh di dalam Yang Qi mengaduk, dan meniadakan efek dari semua tatapan dalam dirinya. Ibu Baptis bisa menghancurkan neraka, dan neraka berisi segala macam iblis dan hantu, serta tekanan yang bisa mereka lepaskan. Meskipun Yang Qi hanya membangunkan sebagian kecil dari kekuatan dalam dirinya, itu masih lebih dari cukup untuk situasi ini. Pada saat itu, Yang Zhan mengeluarkan haram dingin, suara yang didukung oleh seni energinya, yang benar-benar menghilangkan kekuatan tatapan di ruangan itu. Tampaknya benar-benar tidak terpengaruh oleh semua itu. Yang Qi berjalan untuk berdiri di samping ayahnya. Selanjutnya, Yang Zhan berbicara, suaranya menggelegar untuk memenuhi aula. Seni bela diri anakku telah lumpuh, namun banyak dari kalian masih mengeroyok dia seperti itu. Jangan bilang kau ingin dia mati. Ketika Yang Qi melihat perisai energi seni yang diproyeksikan, dan merasakan tingkat yang tak terduga dari basis kultivasi ayahnya, dia tidak bisa tidak kagum. Seni energi dan basis kultivasi ayah jauh melebihi milikku. Ayahnya benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya sebagai master top dari fase ke-8, tingkat inkarnasi energi. Meskipun Yang Qi telah mengembangkan kekuatan Gat Mammoth penghancur neraka ke titik memasuki fase ke-5, letusan energi, dibandingkan dengan seseorang di fase ke-8, dia seperti bumi dibandingkan dengan surga.
Masing-masing dari 9 fase seni energi adalah dunia yang terpisah dari fase di bawah atau di atasnya, dan itu terutama benar dari 5 fase terakhir, yang masing-masing dapat meningkatkan kehebatan pertempuran 10 kali lipat. Meskipun, selama aku terus menyerap mamut petir, maka akhirnya aku tidak akan berbeda dari ayah, maka saya bisa menghadapi semua masalah secara langsung, aku bisa mengembalikan kejayaan pada klan dan menangani krisisku sendiri. Sambil menjaga auranya terkekang, dia berdiri di samping ayahnya dan memandangi klan itu. Dia memiliki perlindungan ayahnya, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa merasakan cemoohan dan kebencian di mata anggota klan lainnya. Semua pemimpin penting telah datang ke forum ini. Cabang Zhao Lufort, cabang Bai Civil, ratusan tahun yang lalu, klan yang hanya ada di Yan Heaven. Kemudian, klan mulai menyebar, membuka operasi di banyak kota, yang akan memastikan bahwa bencana besar di satu daerah tidak akan menyebabkan jatuhnya seluruh klan. Seiring waktu berlalu, klan telah tumbuh lebih besar dan lebih besar, tetapi sepanjang waktu, pemerintahan tetap ada di dalam Yan Heaven. Tuan klan selalu berbasis di Yan Heaven, dan ia memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan personil di cabang. Selain itu, cabang-cabang pembantu diminta untuk memberikan persepuluhan 30% kepada cabang utama secara tahunan. Tuan klan seperti kaisar, dan ranting-rantingnya seperti pengikut feodalnya. Tentu saja, tuan klan menjawab kepada ketua tetua, yang merupakan anggota tertua klan. Namun, mereka kebanyakan khawatir dengan kultivasi pribadi mereka, dan biasanya mengurus urusan mereka sendiri. Mereka hanya akan kembali pada kesempatan penting, dan meninggalkan kekuasaan dan otoritas di tangan tuan klan. Semua cabang ingin memenangkan bantuan Dewan Tetua, dan dengan demikian mencapai posisi tuan klan. Saat ini, tindakan Yang Qi telah menyebabkan bencana besar yang memaksa klan untuk mempertahankan kerugian besar. Karena itu, semua cabang pembantu telah datang. Bahkan, beberapa dari mereka sudah mengajukan petisi kepada Dewan Tetua untuk melepaskan Yang Zhan dari posisi tuan klan dan memberikannya kepada orang lain. Adapun Yang Qi, pengalamannya dikhianati telah memaksanya untuk tumbuh sedikit, dan dia tahu benar apa yang dipertaruhkan. Jika keluarganya sendiri jatuh karena anugerah, siapa yang tahu nasib apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri? Ketika Yang Xi melihat Yang Zhan melindungi Yang Qi, dia tertawa terbahak-bahak. "Kau masih melindungi babi kecil kotormu itu, Yang Zhan?" Saat Yang Xi duduk di sana di kursinya, rasa dingin di sekitarnya menyebabkan kepingan salju muncul dan mengepak di udara di sekitarnya. Bahkan, itu membuat seluruh aula menjadi dingin. Individu yang lebih lemah yang hadir sudah menggigil, dan beberapa yang lebih muda dipaksa untuk secara aktif memanfaatkan seni energi mereka untuk mengusir hawa dingin. Pada saat yang sama, kegembiraan menyinari wajah mereka, karena mereka tahu bahwa pertunjukan yang hebat akan dimainkan di depan mereka. Yang Xi dari Bai Civil adalah yang pertama mulai menekan Yang Zhan. Dan tentu saja, hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan tindakan tidak adil Yang Qi sebagai dasar untuk tuduhannya. "Jika anak saya tidak lebih baik dari binatang," Yang Zhan berkata dengan dingin, "apakah itu berarti Anda memanggil saya binatang buas juga? Apakah Anda benar-benar perlu membuat tuduhan miring seperti itu?" Yang Xi mengeluarkan harum dingin. Dia bangkit berdiri. Energi dingin berputar di sekelilingnya ketika dia berkata, "Klan yang telah dibebani dengan hutang proporsi yang luar biasa. Dan putra Anda bertanggung jawab atas kerugian. Bahkan jika dia dipotong kecil-kecil, dia tidak bisa menebus kejahatan keji seperti itu. Karena itu, sebaiknya Anda memberikan penjelasan yang baik. Dan itu belum lagi bahwa teknik pengasuhan Anda jelas tidak berguna. Artinya, Anda juga memikul tanggung jawab atas hutang itu. Anda harus mengajukan pengunduran diri Anda segera ke Dewan Tetua, dan memungkinkan kami untuk memilih tuan klan baru." Yang Zhan tetap di tempatnya, tak bergerak seperti batu. "Oh, Anda ingin memilih tuan klan baru, jadi ini tentang semua ini. Posisi tuan klan bukanlah posisi yang bisa diisi oleh sembarang orang tua. Jangan bilang kau ingin menjadi tuan baru. Yang Xi, bisakah Anda menangani tanggung jawab itu?" Yang Xi menyalak. Kemudian, dia melambaikan tangannya di depannya, menyebabkan semua energi dingin di daerah itu membentuk bersama menjadi tombak kristal, ditutupi dengan pola yang kompleks. Seketika, kekuatan tombak menyebabkan hari musim panas yang terik berubah sedingin musim dingin. Tanpa ragu-ragu, Yang Xi melemparkan tombak, mengirimnya berputar-putar di udara menuju Yang Zhan. Murid menyempit, Yang Zhan berkata, "Gelombang panas sejati." Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya di depannya, menyebabkan semburan udara panas ke arah tombak kristal, yang meleleh hanya dalam beberapa saat. Selanjutnya suara retak terdengar ketika ubin di bawah kaki Yang Xi mulai pecah berkeping-keping. Inilah yang terjadi ketika para master dalam fase 8 seni energi saling bersaing.
Yang diperlukan hanyalah satu langkah agar jelas siapa yang berada di posisi menang, dan siapa yang di posisi kalah. Jelas, Yang Zan lebih unggul, Yang Si tidak siap untuk membawanya. Jadi, Yang Si, seni energi Anda telah mencapai tahap ke-8. Tingkat inkarnasi energi, Anda akhirnya dapat melakukan inkarnasi pikiran. Sayangnya, itu saja tidak cukup untuk mengambil posisi Tuan Klan dariku. Kamu masih terlalu lemah. Yang Ki berdiri di sana di belakang ayahnya, terpesona dengan apa yang dilihatnya. Ayahnya jelas seorang master sejati. Seni energinya sangat mendalam, sehingga ia bisa dengan santai mengubah apa yang dingin menjadi panas. Dia pada dasarnya tahan terhadap segala macam senjata. Menjentikan jubah emasnya, Yang Si berkata, "Aku punya lebih banyak gerakan dari itu. Yang Zan, ayo terus berjalan dan lihat siapa yang keluar di atas." Dengan itu, dia mengambil langkah maju, keinginannya untuk melakukan pertempuran melonjak. Kata-kata pelayan itu memukul seperti baut dari biru. Bukan hanya Yang Ki yang benar-benar terkejut, Yang Zan serta banyak ahli lainnya sangat terkejut. Mereka menjadi pucat di wajah. "Di mana mereka sekarang?" tanya Yang Zan, suaranya bergetar ketika dia bangkit. Tuan muda pertama dan tuan muda kedua mengirim pesan meminta bantuan. Saya memimpin beberapa ahli ke lokasi mereka dan menyelamatkan mereka. Namun, penyerang mereka menghilang tanpa jejak. Saya membawa kedua tuan muda kembali. Tapi, pada titik ini, pelayan itu pergi. "Tapi apa?" kata Yang Zan memucat, jelas berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Pelayan itu menjelaskan lebih lanjut. "Ya, keduanya menderita luka dalam yang serius. Meridian mereka rusak, dan mereka diracuni. Bahkan jika mereka pulih, seni energi mereka akan mengalami kemunduran yang serius." "Apa?" Yang Zan berseru, terhuyung mundur. Tampaknya menua 10 tahun saat dia melakukannya. Adapun Yang Ki, tangannya mengepal erat, dan niat membunuhnya sudah meningkat. "Stuart," katanya dengan tenang, melangkah maju, "bawakan kakak tertua dan kakak kedua di sini. Seni energi ayah sangat mendalam. Mungkin dia bisa mengusir racun dan mengobati luka-luka mereka." "Ya, tuan muda ketiga." Pelayan itu melambaikan tangannya, dan segera, keributan bisa terdengar di luar ketika beberapa penjaga khusus membawa dua usungan. Di sana, penuh darah, ada dua pria muda, satu berusia sekitar 25 tahun, yang lain sekitar 20. Wajah mereka pucat, dan mereka berdua berdenyut dengan aura beracun. Sidik jari telapak tangan dapat dilihat di berbagai lokasi di tubuh mereka di mana mereka telah disambar oleh beberapa ahli seni energi. Jelas, mereka berdua memiliki tulang yang patah dan meridian yang sangat rusak. Bahkan jika mereka pulih, seni energi mereka akan menderita pukulan serius. Bergegas ke depan, Yang Ki berkata, "Kakak sulung, saudara kedua." Sayangnya, para pemuda yang terluka sama-sama tidak sadar, dan tidak menanggapi dengan cara apapun. Yang Ki telah dewasa banyak akhir-akhir ini, jadi meskipun ia marah dengan apa yang dilihatnya, ia tetap tenang. Siapa yang melakukan ini pada mereka? Siapa yang melukai saudara laki-laki tertua saya dan saudara lelaki kedua saya? Namun, pada saat itulah Yang Zan akhirnya mengambil tindakan. Melambaikan tangannya, dia memanggil aliran putih energi sejati yang terbelah menjadi dua, lalu membentuk dua bentuk humanoid yang tampak persis seperti dia. Kedua sosok itu bergerak seperti kilat, menyatu dengan tubuh saudara tertua dan kedua Yang Ki. Beberapa saat kemudian, suara letupan dan retakan dapat terdengar saat energi beracun dikeluarkan dari dalam mereka, dan meridian mereka diperbaiki. "Humanoid True Energy," seru seseorang. Para ahli lain dari klan yang jelas terkejut dengan apa yang Yang Zan lakukan. "Aku tidak percaya dia bisa menggunakan Humanoid True Energy. Dia dapat mengambil energinya dan memproyeksikannya menjadi bentuk seperti manusia. Hanya orang-orang di tingkat Master Energi yang bisa melakukan itu." Fase ke-9 seni energi, tingkat Master Energi. Saat itulah energi sejati Anda dapat mengambil bentuk fisik dengan sedikit kecerdasan. Saya tidak percaya Yang Zan telah mencapai level ini. Meskipun manifestasi humanoid true energinya tidak memiliki kecerdasan sejati, mereka masih luar biasa. Yang Zan jelas berada di puncak pencapaian tingkat energi master. Dia sangat kuat. Yang Ki memandang dengan serius. Jadi, ayah benar-benar dapat membentuk energi sejatinya menjadi bentuk humanoid. Yang Ki sangat terguncang. Sayangnya, ketika dua manifestasi dari humanoid true energy memasuki saudara laki-laki tertua dan kedua, dan berhasil memulihkan meridian mereka dan mengeluarkan racunnya, itu tidak banyak manfaatnya, karena racun tersebut segera beregenerasi. Itu jelas jenis racun yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. "Shadow Blade," kata Yang Su, menggigil seolah-olah dari dingin. "Shadow Blade," bisik yang lain, "ini adalah racun yang sempurna dari sebuah organisasi yang unik.
dan meskipun itu tidak selalu membunuh siapapun yang terkena dampaknya, itu akan mengikuti mereka seperti bayangan selama sisa hidup mereka, mustahil untuk dihilangkan, dan sumber rasa sakit yang tidak pernah berakhir. Jadi, itu bayangan hitam, gumam orang lain, yang berarti tidak mungkin untuk dihilangkan. Seharusnya, itu adalah racun yang sempurna dari House of Shadowblight di barat, bahkan seseorang di tingkat Master of Energy tidak akan bisa melakukan apa-apa. Menurut rumor yang kudengar, hanya seorang ahli di level life sizing yang bisa mengatasinya. Salah satu anak muda di ruangan itu tiba-tiba berkata, sepertinya mereka berdua juga lumpuh sekarang. Seperti Yang Qi, mereka tidak akan pernah maju dalam budidaya seni energi lagi. Yang Zhan hanya mengatakan bahwa dua putranya yang lain tidak lumpuh. Kemudian, dalam sekejap mata, itulah tepatnya mereka menjadi, tiga orang lumpuh yang tidak berguna. Meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras, mereka masih sangat menggigit. Saat hujan deras, semua orang bisa tahu bahwa Yang Zhan sudah selesai. Setelah Dewan Tetua mengetahui apa yang telah terjadi, bagaimana mungkin mereka bisa membiarkannya terus melayani sebagai tuan klan, dengan semua ahli warisnya yang lumpuh, bagaimana dia bisa dipercaya mengelola urusan klan? Untuk menjadi tuan klan, seorang pria harus kuat pada tingkat pribadi, dengan seni energi dan basis kultivasi yang luar biasa, tetapi juga harus memiliki anak yang kuat. Karena itu, ketika seorang jenius baru muncul di generasi klan yang lebih muda, ayahnya juga sering mengalami peningkatan status. Sebelumnya, Yang Zhan memiliki 3 putra yang semuanya dianggap elit muda di klan. Putra sulungnya mencapai tingkat energi erupsi ketika dia baru berusia 22. Putra keduanya saat ini berusia 20. Dan berada di ambang melangkah ke dalam fase keempat, tingkat perbaikan energi, dan putra ketiganya bahkan lebih berbakat, mencapai tingkat energi erupsi ketika dia baru berusia 18 tahun. Meskipun itu belum diketahui publik. Tapi sekarang, putra ketiganya Yang Qi telah melakukan kejahatan besar, seni bela dirinya lumpuh, dan telah memimpin klan ke dalam bencana. Lebih buruk lagi, putra-putranya yang pertama dan kedua telah diserang dengan bayangan, memastikan bahwa mereka akan hidup dalam siksaan. Semua putranya sekarang lumpuh. Tentu saja, melihat Yang Zhan mengalami kemalangan seperti itu akan membuat beberapa orang sangat bahagia. Lagi pula, ketika seorang klan jatuh, itu akan membuka pintu peluang bagi banyak orang lain. Telinga Yang Qi begitu sensitif sehingga dia bisa mendengar langkah kaki semut. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa pria muda yang berbicara telah menahan suaranya, Yang Qi jelas telah mendengarnya. "Siapa?" katanya keras. Siapa yang baru saja mengucapkan kata cacat, segera melangkah maju. Pembicara itu tidak lain adalah pemuda yang berdiri di belakang Yang Xi, yang adalah putranya Yang Feng. 1. Dia berusia 26 tahun, dengan seni energi di tingkat energi erupsi. Dia telah mencapai tingkat itu ketika dia berumur 24, jadi setelah 2 tahun berkultivasi, fondasinya sangat kuat. Di masa lalu, dia agak curiga pada Yang Qi, yang hampir mencapai tingkat yang sama dengan dia sebelum dia bahkan 20. Tapi sekarang, tanggapannya terhadap teguran Yang Qi hanyalah tawa dingin, melihat ke atas dengan cemoohan dan kesombongan. Dia berkata, "Apa, kamu mendengarku? Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda bertiga bukan orang cacat? 2 saudara laki-lakimu diracuni, dan akan hidup dengan rasa sakit yang tiada akhir, dan lautan energi Anda hancur, lumpuh. Anda lebih buruk dari orang cacat. Kamu penghinaan yang tidak berguna bagi klan kami." "Oh, benarkah?" Yang Qi menjawab dengan dingin. "Kamu pikir aku tidak berguna, Yang Feng? Baik, mari kita sedikit kompetisi. Di sini, mari kita lihat siapa di antara kita yang benar-benar tidak berguna." Beckoning baginya untuk mundur, Yang Zhan berkata, "Kier, sekarang bukan saatnya untuk mencoba dan pamer. Turun." "Saudara Yang Zhan," kata Yang Xi, bangkit berdiri, "tidak perlu bagimu, Tuan Klan, untuk ikut campur dalam pertengkaran generasi muda. Terlepas dari kejahatan yang telah dilakukan putra Anda, ia masih ingin membuka mulut. Apa yang membuatnya berpikir dia berhak melakukan itu?" "Ayah, saya tahu apa yang saya lakukan," kata Yang Qi, matanya berkedip. Ketika Yang Zhan menatap matanya, ekspresinya sendiri berkedip dengan terkejut, seolah-olah dia merasakan sesuatu. "Kompetisi macam apa yang ada dalam pikiranmu?" kata Yang Feng. "Seni bela dirimu hilang, jadi aku bisa membunuhmu dengan 1 jentikan jari. Meskipun, bahkan jika kamu tidak kehilangan seni bela diri, kamu masih tidak akan cocok untukku." Dia tiba-tiba bertepuk tangan. "Yah, jika kamu benar-benar memiliki harapan kematian, maka aku akan mengakomodasi. Mengingat ada begitu banyak saksi yang hadir, tidak ada yang bisa menuduh saya mengambil inisiatif untuk mencoba melawan Anda." "Itu benar, Yang Feng," kata salah satu talenta muda. "Pukul saja dia dan lihat apa yang terjadi."
Yang Qi mungkin berhalusinasi dan berpikir dia tidak kehilangan seni energinya. Kalahkan dia, kata orang lain, bantu dia melihat kebenaran. Yang Qi sangat menakjubkan di masa lalu, tambah yang muda. Bagaimanapun, dia benar-benar mencapai tingkat penyempurnaan energi ketika dia baru berusia 18 tahun. Tapi sekarang dia lumpuh, dan masih berani membual. Jika Anda tidak memberi pelajaran pada pantatnya yang keras kepala sekarang, maka dia mungkin akan berakhir terbunuh oleh orang lain. Semua anggota klan muda di aula mulai tertawa keras. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk melihat siapa di antara kita yang merayu kematian, kan? Yang Qi berkata, menggenggam tangannya dengan santai, membuatnya terlihat sangat tidak seperti orang yang menderita seni bela diri yang cacat. Kalian yang tertawa paling keras, kenapa tidak kamu datang bersama saya? Bukankah kita seharusnya memiliki kompetisi besar di antara kita? Kenapa tidak melakukannya sekarang? Lalu kita akan melihat siapa di antara kamu yang berani tertawa. Apa yang membanggakan tanpa malu-malu, kata Yang Feng melalui mata menyipit. Tiba-tiba, dia berdebar kencang dengan energi yang sangat dingin. Membentangkan jari-jarinya, dia memanggil jaring yang segera memenuhi udara di atas kepala Yang Qi. Jaring dingin dari surga, ini adalah seni energi dari klan Yang, salah satu dari banyak yang berhubungan dengan es dingin. Setelah menjebak lawan di jaring es, energi dingin akan menyerang meridian mereka, dan dengan cepat membekukan mereka. Bahkan saat jaring energi itu menyebar, Yang Qi bergerak. Otot-ototnya menekuk, dan kemudian meletus dengan kekuatan seperti binatang buas kuno. Aura jahat keluar, menyebabkan semua orang yang hadir tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang melihat semacam setan yang melarikan diri dari neraka purba. Gemuruh, Yang Qi bergerak begitu cepat sehingga ia tampak menghilang, dan dalam sekejap mata, tepat di depan Yang Feng, ke arah siapa ia melepaskan serangan tinju. Ketika kakinya menyentuh, itu seperti menginjak-injak mamut besar, menghancurkan tanah dan menyebabkan seluruh aula di sekitar mereka bergetar. Bahkan pilar penyangga atap berderit, dan debu mulai melayang turun dari langit-langit di atas. Serangan tinju Yang Qi hampir seperti bom meledak, kuat hingga ekstrim. Wajah Yang Feng jatuh, dan dia mencoba memanggil seni energi esnya yang es untuk mempertahankan diri, melemparkan tangannya keluar dan berteriak, mengalir sungai belenggu besi. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, tinju itu menghantamnya, mengirimnya terbang di udara. Sebuah goresan yang terbang keluar dari aula, lengannya patah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ketika dia menabrak lempengan batu di luar, dia jatuh terguling-guling, menderita lebih banyak luka. Ketika akhirnya dia berhenti, dia menatap Yang Qi sejenak, lalu jatuh pingsan, bahkan tidak bisa berkata, "Kamu." Yang Qi hanya menggunakan serangan tinju tunggal, tapi dia berada di fase kelima, tingkat energi erupsi, dan dengan demikian, serangan tinju tunggal telah memukul Yang Feng dengan kekuatan yang hampir mematikan. Bahkan jika Yang Feng telah bertarung dengan seseorang di fase ke-6, dia tidak akan begitu terluka, dan kemungkinan akan mampu mempertahankan 3 pukulan. Apa? Sembur Yang Xi, mencengkeram lengan kursinya begitu erat sehingga hancur. Melotot pada Yang Qi, dia bergegas dan mengambil Yang Feng, menuangkan energi sejati ke dalam dirinya untuk memulai proses penyembuhan. Semua orang berdiri di sana, tampak kosong di wajah mereka. Bagaimana mereka bisa menebak bahwa seseorang dengan seni bela diri yang lumpuh dan lautan energi yang hancur bisa jadi sangat kuat? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?